Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat? Ya, aku doain semoga kalian sehat semua. Dan di sini aku mau bahas buku ini sesuai janji aku. Tapi aku bacanya belum semua sih, baru sebagian. Tapi walaupun sebagian seperti itu, aku menemukan beberapa hal yang menarik loh dari buku filosofi teras ini. Dan juga mungkin bisa aku bilang hal yang aku temukan di buku ini itu berguna di kehidupan nyata, ya bisa langsung kayak diterapkan gitu. Nah, dari dari sebagian yang aku baca ini, aku menemukan 3 fakta menarik. Satu itu ada dikotomi kendali, kedua ada trikotomi kendali, dan ketiga itu melawan interpretasi otomatis. Ya, ini sorry ya kalau aku lihat teks, tapi ya karena ya nggak apa-apa. Nah, oke, itu. Nah, pertama ada dikotomi kendali. Itu tuh dia apa ya? Di buku ini tuh mengatakan kayak kita tuh ada yang dikendali, ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, dan ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, contoh pertama itu ada yang tidak di bawah kendali kita. Nah, apa aja tuh yang tidak di bawah kendali kita? Tidak di bawah kendali kita itu di buku ini menerangkan bahwa pertama ada tindakan orang lain, kedua opini orang lain, terus reputasi, popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir atau saat kita dilahirkan, terus sama cuaca, fenomena alam, ya seperti itu. Lalu yang berada di bawah kendali kita itu ada pertimbangan, keinginan kita, tujuan kita, lalu ada segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Nah, lalu ada tuh yang kedua itu kan trikotomi kendali. Nah, pasti kalian nggak puas gak sih kalau misalnya cuma dibagi dua? Pasti ada juga hal yang diantara dua itu gitu, kayak ini kendali kita juga tapi bisa juga nggak kendali kita gitu. Nah, di buku ini juga menjelaskan tentang itu, karena ada satu contoh nih ya. Misalnya kalian ngedate atau ya jalan sama pacar kalian kencan gitu kan. Nah, itu trikotomi kendali atau yang berada di bawah kendali kita tapi juga berada di luar kendali kita. Nah, apa aja tuh yang berada di bawah kendali kita? Ya, yang berada di bawah kendali kita itu adalah kita berperilaku baik, lalu kita juga melakukan hal terbaik, melakukan terlihat menarik di mata pasangan kita, terus juga tidak melakukan hal yang membuat dia ilfeel atau semacamnya. Itu yang di bawah kendali kita. Lalu yang tidak di bawah kendali kita itu respon dari si ceweknya, lalu perasaan ceweknya. Misalnya nih, kalian udah sesuai yang di bawah kendali kalian, yang penampilan menarik, terus berperilaku baik, tidak memalukan gitu kan, tapi si ceweknya tidak menyukai kalian juga gitu, ya itu bukan salah kalian, karena itu adalah hal di luar kendali kita. Yang di luar kendali kita itu perasaan dari pasangan tersebut, dari wanita tersebut ya, atau dari pasangan kalian itu gitu. Dan terakhir ada melawan interpretasi otomatis. Kalau setelah aku baca, setelah aku pahami, lalu aku simpulkan gitu ya,
melawan interpretasi otomatis itu ibarat melawan pikiran negatif kita gitu. Karena hal yang pertama kali ada di kepala kita itu kebanyakan ya, itu pasti hal negatif. Yang pertama misalnya di buku itu menjelaskan kayak kalian terjebak macet nih, pasti kalian kesel kan, kayak aduh gara-gara macet ini aku jadi membuang waktu lama di sini, lalu aku terjebak di sini. Itu kan hal-hal negatif dan pasti itu menguras energi banget gak sih gitu kan. Nah, di buku ini mengatakan bahwa kita tuh jangan seperti itu, kita harus bisa melawan interpretasi otomatis kita. Nah, di buku ini juga menjelaskan bahwa kita harus berpikir yang sebaliknya atau yang hal positifnya gitu. Nah, itu contohnya misalnya kejadian macet tadi. Kalau misalnya interpretasi otomatis negatif kita itu kan mengatakan bahwa aduh aku terjebak nih di sini, aku hanya membuang-buang waktu di sini gitu kan. Nah, itu bisa kita ganti kayak wah mungkin dengan macet ini aku bisa membaca e-book yang aku belum baca, atau aku bisa menghabiskan waktu aku dengan ngobrol bersama keluarga yang ada di mobil itu, atau aku bisa membaca komik yang aku suka yang belum aku baca, atau ada chapter yang belum aku baca, aku bisa baca di saat macet itu gitu. Nah, buku itu menjelaskan seperti itu. Ya, mungkin untuk sekarang cuma itu aja yang bisa aku sampaikan karena aku belum baca semua juga. Tapi nanti kalau misalnya aku menemukan hal yang menarik lagi, akan ku share ke kalian juga, oke? Ya, aku Rizky Abiata. See you.